Lucu banget ya. Itu Pak Ahok beneran? Nggak mungkin kayaknya. Imut banget. Apanya? Bibirnya sama, dan itu diucapkan oleh laki-laki tadi suaranya. Nah, saya paling suka dengan yang latar belakangnya merah. Ya kan? Emang dari kecil mukanya udah songong ya Pak ya? Mukanya belagu banget gitu. Coba kita lihat lagi. Rasanya nggak ada banyak perubahan, orang langsung pasti menarik benang merah yang sama. Ini agak lumayan ya, kira-kira sama... Oh, oke. Nah, disensor. Hah? Sensor apa? Kenapa? Nggak tahu. Kalau ini masih kelihatan baik-baik, berubah jadi baik-baik, ya kan? Apa yang menurut Pak Ahok dari kecil sampai sekarang nggak ada yang berubah dari seorang Basuki Cahayapurnama? Wah, masih orang yang nilai dong. Ya kalau kata teman-teman saya sih nggak ada yang berubah sih. Nggak ada yang berubah dari dulu. Maksudnya dari kecil udah marah-marah? Enggak, kata teman-teman saya bilang dari yang belum jadi pejabat udah jadi pejabat, nggak jadi lagi mirip-mirip aja sih. Pak Ahok kan bisa dibilang mengalami hampir semua pengalaman dalam hidup. Jadi pengusaha, pernah juga bangkrut, menjadi bupati di daerah yang mayoritas Muslim, gubernur tapi tidak terpilih. Itu ada yang membuat Bapak berubah nggak? Saya cepat lupa sih sama jabatan sebetulnya. Saya selesai bupati lewat aja gitu. Nggak ada yang istimewa sebetulnya gitu ya. Sekarang saya juga nggak itu inget. Waktu jadi wagub gimana ya kebayang tahu, tapi ya biasa aja gitu. Bapak gampang lupa, tapi nggak pernah lupa sama istrinya kan? Kita pasang bip-bip itu, kita tahu di mana posisinya. Bip. Pak Ahok, kalau melihat masa lalunya Pak Ahok, terinspirasi oleh seorang ayah, Pak Ahok almarhum. Dan ayah almarhum itu waktu di Belitung menjadi tempat curhat banyak orang. Kita disuruh dengerin, tapi di belakang dinding supaya yang ngomongnya nggak malu. Jadi kan rumah kan panggung gitu ya. Jadi kalau ada tamu ada masalah apa, ayah saya itu pasti minta kita dengerin, tapi nggak usah suara. Nanti habis dengerin, nanti habis di meja makan kita duduk posisi yang sama. Jadi bapak saya tuh tanya sama kita, kalau menurut kalian kasus seperti ini keputusannya apa? Nah ini bapak saya dari kecil tuh udah latih, jadi kita langsung diskusi kayak tadi gitu ya, segala macam hal, dari orang ngutang sampai orang hamilin anak orang pun ada kasus pun kita dengar. Ya terus Umur berapa tuh Pak Ahok? dari SMP ya gitu, dari SD udah. Jadi dari SMP Bapak sudah dengerin masalah orang ya? Itu udah dengerin. Itu mendidik Bapak jadi apa? Jadi lebih bijaksana apa jadi lebih kepoan orangnya? Ayahnya Pak Ahok saya juga dengar nih, menolong orang. Benar nggak ada cerita tentang warga datang ke ayah almarhum, ayahnya Pak Ahok juga tidak punya uang, jadi harus berhutang untuk sewa ambulans. Gimana jadi benarnya? gini, jadi bapak saya kan ada teman-teman politik gitu ya. Dulu kalau namanya orang P3, itu kan orang takut deketin gitu loh. Nah ada namanya almarhum Razak Ali, itu temannya. Nah abangnya, adiknya satu tinggal di depan rumah, Haji Karim. Makanya kita beli rumah dia juga. Itu waktu sakit, bapak saya keluar kota. Ya dengar dia sakit, ya mampir. Ini yang cerita si Raja Ali sama saya. Bukan bapak saya yang cerita. Ya ada saya mobil saya rusak, ketemu dia cerita. Ya bapakmu mampir, dan saya sakit. Terus bapakmu bilang, tunggu ya. Saya balik dulu ke kota, gak ada duit, dia tukar cek sama orang. Bapak saya itu paling sering ngutang sama orang tukar cek. Jadi ceknya dipotong 10% lah, buka cek mundur gitu. Gak dapat duit, ya kasih nih orang. Nah, waktu itu dia cerita sama saya. Waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya, Pak, benar gak Raja Ali pernah ngomong bahwa bapak minjem duit kasih dia gitu? Gini loh Pak, kalau kita punya 100 perak, ngasih orang 100 saja sudah nggak benar. Ini bapak nggak punya kok ngutang gitu loh. Bapak saya jawabnya santai aja. Kalau dia yang ngutang, buka cek kagak bayar lagi, udah mau mati. Kalau saya kan masih sehat, bisa bayar hutang dia bilang. Jadi udah, itu prinsip bapak saya. Terus ada bapak saya ya, kamu nggak mau nolong orang ya gitu, kalau orang butuh ya kamu tolong aja. Duit mah gampang, yang penting kamu bisa ngatur duit, jangan duit ngatur lu dia bilang. Jadi kalau sekarang sebagai seorang gubernur,
Di mana ya didikan ajaran Pak almarhumnya Pak Ahok itu? Ya bapak saya bilang sama saya kan, kamu jadi pejabat saja kok. Kalau kamu jadi pengusaha, kamu katakan ada 1 miliar. Padahal gajinya 400.000 lebih. Kamu mau nggak bantu orang miskin? Katakanlah kasih 500.000 satu orang. 2.000 orang habis. Kamu nggak mau kasih juga kan? Atau kamu mau ngasih, kampung kita juga nggak cukup. Mungkin 7.000 orang berantem di depan.